Halo, saya Francisca Trimartasari Ganggus dari kelas 1C, Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada minggu ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar, karangan Suherjono Swekanto. Tugas ini untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah pengantar sosiologi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Bab 1 berjudul Pendahuluan. A. Ilmu pengetahuan dan sosiologi. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis, menggunakan pikiran, serta selalu dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis oleh setiap orang yang ingin mengetahuinya. Sosiologi merupakan suatu ilmu sosial dan bukan merupakan ilmu pengetahuan alam ataupun ilmu pengetahuan kerohanian. Sosiologi juga bukan merupakan disiplin yang normatif, tetapi merupakan suatu disiplin yang kategoris. Artinya, sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini dan bukan mengenai apa yang terjadi atau seharusnya terjadi. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni atau pure science dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan atau apply science. Sosiologi juga merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak, bukan merupakan ilmu pengetahuan yang konkret. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum, artinya sosiologi mempelajari gejala yang umum ada pada setiap interaksi antara manusia. Objek sosiologi adalah masyarakat. B. Gambaran sejarah teori-teori sosiologi. Sejarah singkat sosiologi. Plato menelaah masyarakat sistematis dengan merumuskan teori organis tentang masyarakat, mencakup bidang kehidupan ekonomi dan sosial. Yang kedua adalah Aristoteles, melakukan analisis terhadap lembaga-lembaga politik dalam masyarakat. Yang ketiga adalah Ibnu Khaldun, mengungkapkan beberapa prinsip pokok untuk menafsirkan kejadian sosial dan peristiwa dalam sejarah. Yang keempat adalah zaman Renaissance. Tercatat nama-nama Thomas More dan Campanella mengenai masyarakat ideal. Anne Meikle menggunakan mengenai bagaimana cara mempertahankan kekuasaan. Hobbes menulis mengenai keadaan alamiah manusia yang didasari pada keinginan-keinginan mekanis sehingga manusia selalu saling berkelebihan atau kontrak sosial. John Locke dan J.J. Rousseau menulis mengenai kontrak sosial. Saint-Simon menulis manusia yang hendaknya dipelajari dalam kehidupan kelompok. Dan yang terakhir adalah Auguste Comte, merupakan orang pertama yang menggunakan istilah sosiologi dan membedakan ruang lingkup serta isi sosiologi dari ilmu pengetahuan yang lain. Sosiologi merupakan studi positif tentang hukum-hukum dari gejala sosial. C. Metode-metode sosiologi. Yang pertama adalah metode kualitatif, mengutamakan bahan yang sukar dapat diukur dengan angka-angka atau dengan ukuran lain yang bersifat eksa. Yang kedua adalah metode historis, menggunakan analisis atas peristiwa-peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. Dan yang ketiga adalah metode komparatif, mementingkan perbandingan antara macam-macam masyarakat beserta bidang-bidangnya untuk memperoleh perbedaan dan persamaan serta sebabnya. Yang keempat adalah metode studi kasus, bertujuan untuk mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala nyata kehidupan manusia. Yang kelima adalah metode kuantitatif, mengutamakan bahan-bahan keterangan dengan angka-angka sehingga gejala yang diteliti dapat diukur dengan mempergunakan ilmu pasti atau matematik. Metode-metode sosiologi tersebut bersifat saling melengkapi dan para ahli sosiologi sering menggunakan lebih dari satu metode untuk menyelidiki objeknya. Bab 2 adalah proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila para individu dan kelompok-kelompok saling bertemu dan menemukan sistem serta bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada. Atau dengan kata lain, proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok maupun antara individu dengan kelompok. Dua syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama, adanya kontak sosial atau social contact yang dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antara individu dan kelompok, dan antara kelompok. Selain itu, suatu kontak dapat pula bersifat langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedua adalah adanya komunikasi, yaitu seorang memberikan arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan yang ingin disampaikan pada orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Dalam proses sosial terdapat persaingan dan pertentangan.
dan juga kontravensi, yang merupakan bentuk-bentuk proses sosial disosiatif yang terdapat pada setiap masyarakat. Persaingan ditandai dengan tidak adanya kontak antara mereka yang bersaing. Pada persaingan tidak ada suatu kesadaran dan perbedaan kepentingan. Persaingan lebih bersifat tidak pribadi. Dan interaksi sosial sangat berguna untuk menelaah dan mempelajari banyak masalah di dalam masyarakat. Sebagai contoh, di Indonesia dapat dibahas bentuk-bentuk interaksi sosial yang berlangsung antara berbagai suku bangsa, golongan-golongan yang disebut mayoritas dan minoritas, dan antara golongan terpelajar dengan golongan agama, dan seterusnya. Interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tak akan ada kehidupan bersama. Bab 3 adalah kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. A. Pendekatan sosiologis terhadap kelompok-kelompok sosial. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Beberapa persyaratan kelompok sosial adalah: 1. Setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Dan yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Dan yang keempat adalah berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. B. Tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama adalah klasifikasi tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau dasar berbagai kriteria atau ukuran, antara lain: besar kecilnya jumlah anggota, derajat interaksi sosial, kepentingan dan wilayah, berlangsung suatu kepentingan derajat organisasi, kesadaran akan jenis yang sama, hubungan sosial, dan tujuan. Yang kedua adalah kelompok sosial dipandang dari sudut pandang individu. Kelompok sosial termasuk biasanya adalah atas dasar kekerabatan, usia, seks, dan kadang-kadang atas dasar perbedaan pekerjaan atau kedudukan. Yang ketiga adalah in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial dengan mana individu mengidentifikasikan dirinya. Out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-group. Sikap out-group selalu ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antagonis atau antipati. Yang keempat adalah kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer atau primary group atau face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana, di mana anggota-anggotanya saling mengenal, di mana ada kerjasama yang erat. Kelompok sekunder atau secondary group adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari banyak orang, antara siapa hubungannya tidak perlu berdasarkan pengenalan secara pribadi dan sifatnya juga tidak begitu langsung. Yang kelima adalah paguyuban dan patembayan. Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggota diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah dan kekal. Formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesamanya. Kelompok informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu yang pasti. Kelompok-kelompok yang tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang kali yang menjadi dasar bagi pertemuan kepentingan dan pengalaman yang sama. Yang ketujuh adalah membership group dan reference group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tertentu. Reference group ialah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Kedelapan adalah kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok okupasional merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang melakukan hal yang sejenis. Kelompok volunteer mencakup orang-orang yang punya kepentingan yang sama, namun tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat yang semakin luas daya jangkaunya. Dan yang kesembilan adalah kerumunan. Kerumunan adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu yang bersamaan. C. Masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat setempat atau community.
Istilah masyarakat setempat menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, di mana faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar di antara anggotanya, dibandingkan dengan interaksi dengan penduduk di luar batas wilayahnya. Dalam masyarakat modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat perkotaan. Pembeda mana bersifat gradual. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat kota yang tidak tentu jumlah penduduknya. Urbanisasi adalah suatu proses perpindahan penduduk dari desa ke kota, atau dapat dikatakan bahwa urbanisasi merupakan proses terjadinya masyarakat perkotaan. Bab 4. Kebudayaan masyarakat. A. Kebudayaan. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adaptasi istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Masalah kebudayaan juga diperhatikan dalam sosiologi, karena kebudayaan dan masyarakat manusia merupakan duit tunggal yang tidak terpisahkan. Istilah kebudayaan berasal dari kata Sanskerta Budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi dan akal. Kultur berasal dari bahasa Latin cur yang berarti mengolah atau mengerjakan. Kebudayaan adalah semua hasil dari karya, rasa, dan cita-cita masyarakat. Kebudayaan berguna bagi manusia, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah dari segenap persamaan manusia. B. Unsur-unsur kebudayaan. Pendapat para sarjana menunjukkan pada adanya 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultur universal, yaitu peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transport, dan sebagainya. Yang kedua, mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. Ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa atau lisan maupun tulisan. Kelima, kesenian. Keenam, sistem pengetahuan. Ketujuh, religi atau sistem kepercayaan. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat. Bermacam kekuatan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan anggota-anggotanya, seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri, tidak selalu baik baginya. Selain itu, masyarakat memerlukan pula kepuasan baik di bidang spiritual maupun material. Di dalam setiap masyarakat terdapat pola-pola perilaku atau patterns of behavior. Pola-pola perilaku merupakan cara-cara masyarakat bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat tersebut. Setiap tindakan manusia dalam masyarakat selalu mengikuti pola-pola perilaku masyarakat tadi, kecuali terpengaruh oleh tindakan bersama tadi. Pola-pola perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya. Pola-pola perilaku berbeda dengan kebiasaan. Kebiasaan merupakan cara bertindak seorang anggota masyarakat yang kemudian diikuti dan mungkin diikuti oleh orang lain. Pola perilaku dan norma-norma yang dilakukan dan dilaksanakan pada khususnya apabila seseorang berhubungan dengan orang-orang lain, dinamakan social organization. B. Sifat hakiki kebudayaan. Ada 4 sifat hakiki kebudayaan, yaitu yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Kedua, kebudayaan telah ada dan terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Yang keempat, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. E. Kepribadian dan kebudayaan. Masyarakat dan kebudayaan merupakan perwujudan atau abstraksi perilaku manusia. Kepribadian mewujudkan perilaku manusia. Perilaku manusia bisa dibedakan dengan kepribadiannya karena kepribadian merupakan latar belakang perilaku yang ada dalam diri seorang individu. Menurut Theodore M. Newcomb, yaitu bahwa kepribadian merupakan organisasi sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilakunya. Kepribadian menunjukkan kepada organisasi sikap-sikap seseorang yang berbuat, mengetahui, berpikir, dan merasakan secara khususnya apabila dia berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu keadaan.
Faktor biologis yang dapat mempengaruhi kepribadian adalah tubuh yang lemah, secara fisik, sistem saraf, watak seksual, proses pendewasaan, serta kelainan-kelainan biologis. Faktor-faktor psikologis yang dapat mempengaruhi kepribadian adalah unsur temperamental, kemampuan belajar, perasaan, keterampilan, keinginan, dan lain sebagainya. Gerak kebudayaan. Gerak kebudayaan adalah gerak manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Gerak manusia terjadi sebab dia mengadakan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya. Artinya, karena terjadinya hubungan antara kelompok manusia di dalam masyarakat. Akulturasi merupakan proses di mana suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Akulturasi merupakan salah satu contoh dari gerak kebudayaan. Bab 5. Lembaga kemasyarakatan. A. Proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. 1. Norma-norma masyarakat. Norma-norma yang ada dalam masyarakat terbentuk secara tidak sengaja, namun lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Norma yang ada dalam masyarakat mempunyai kekuatan yang berbeda untuk dapat membedakan kekuatan mengikat norma tersebut. Yang kedua adalah sistem pengadilan sosial atau social control. Sistem pengadilan yang merupakan segala sistem maupun proses yang dijalankan oleh masyarakat selalu disesuaikan dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi pola-pola pemikiran dan pola para pelaku yang terwujud dalam melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. B. Suatu tingkat kekelakuan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. C. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. D. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat kelengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan. E. Lembaga-lembaga biasanya juga merupakan ciri-ciri khas lembaga kemasyarakatan. F. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi tertulis atau yang tak tertulis. Tipe-tipe lembaga sosial. Yang pertama dari sudut perkembangan ada dua tipe, yaitu Crosswise Institution merupakan lembaga-lembaga yang secara tak disengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Yang kedua ada Enact Institution merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat ada dua tipe, yaitu pertama Basic Institution dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua adalah Subsidiary Institution dianggap kurang penting seperti kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Dari sudut penerimaan masyarakat terdapat dua tipe, yaitu Approved Social Sanction Institution adalah lembaga-lembaga yang diterima masyarakat, dan yang kedua adalah Unsanctioned Institution merupakan lembaga-lembaga yang ditolak oleh masyarakat, walau masyarakat kadang-kadang tidak berhasil memberantasnya. Cara-cara mempelajari lembaga kemasyarakatan yang pertama adalah analisis secara historis, kedua analisis komparatif, dan yang ketiga adalah analisis fungsional. Conformity dan diffusion. Masalah conformity dan diffusion berhubungan erat dengan social control. Conformity berarti proses penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Sebaliknya, diffusion adalah penyimpangan terhadap kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Diadakannya kaidah serta nilai-nilai dalam masyarakat adalah dengan masuk supaya conformity warga masyarakat terhadap nilai-nilai yang bersangkutan. Bab 6 adalah lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. A. Terjadinya lapisan masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan masyarakat, pokok-pokoknya adalah yang pertama, sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat-masyarakat tertentu yang menjadi objek penelitian. Dan yang kedua, sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti sebagai berikut, yaitu distribusi hak-hak istimewa yang objektif, seperti misalnya penghasilan, kekayaan, dan keselamatan. Yang kedua, sistem pertentangan yang diciptakan oleh para warga masyarakat. Yang ketiga, kriteria sistem pertanggangan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan, kelompok kerabat tertentu, milik, wewenang, atau kekuasaan. Yang keempat, lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian,
perumahan keanggotaan pada suatu organisasi. Yang kelima adalah mudah sukarnya bertukar kedudukan. Keenam, solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. B. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup dan dapat pula terbuka. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan lain, baik gerak pindahnya itu ke atas atau ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Sebaliknya, di dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan yang bawah. Kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas-kelas sosial atau social class adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu tidak diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Apabila pengertian kelas ditinjau lebih mendalam, maka akan dijumpai beberapa kriteria tradisional, yaitu yang pertama, besar atau ukuran jumlah anggota-anggotanya, kedua, kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya, yang ketiga, kalanggengan, yang keempat, tanda-tanda atau lambang-lambang yang merupakan ciri-ciri khas, yang kelima, batas-batas tegas bagi kelompok itu terhadap kelompok lain, dan yang keenam adalah antagonisme tertentu. Dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan adalah yang pertama adalah kekayaan, kedua adalah kekuasaan, ketiga adalah kehormatan, dan keempat adalah ukuran ilmu pengetahuan. Unsur-unsur lapisan masyarakat. Hal yang mewujudkan unsur-unsur baku dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan dalam masyarakat adalah kedudukan atau status dan peranan atau role. Kedudukan. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisinya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Peranan atau role. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan status. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Lapisan yang sengaja disusun. Chester F. Barnard membatasi dirinya pada uraian tentang sistem pembagian kedudukan dalam organisasi formal yang di dalam masyarakat merupakan bagian-bagian khusus. Akan tetapi, dikatakan olehnya bahwa faktor-faktor yang terdapat di dalam organisasi-organisasi itu selalu mempunyai hubungan timbal balik dengan keadaan di dalam masyarakat luas, di mana organisasi-organisasi itu berada. Menurut Barnard, sistem pembagian kedudukan pada pokok-pokoknya diperlukan secara mutlak agar organisasi dapat bergerak secara teratur untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh para penciptanya. Sistem kedudukan dalam organisasi formal timbul karena perbedaan-perbedaan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan individual. Mobilitas sosial. Gerak sosial adalah gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Struktur sosial mencakup sifat-sifat hubungan antar individu dengan kelompoknya. Tipe gerak sosial ada dua, yaitu horizontal dan vertikal. Bab 7 kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Yang pertama adalah kekuasaan. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan. Max Weber mengatakan, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkan terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu. Kekuasaan tertinggi dalam masyarakat dinamakan pula kedaulatan yang biasanya dijalankan oleh segolongan kecil masyarakat. Bentuk-bentuk kekuasaan pada masyarakat tertentu di dunia ini beraneka macam. Dengan masing-masing polanya, menurut Mark Evert ada 3 pola umum sistem lapisan kekuasaan atau piramida kekuasaan, yaitu tipe kasta adalah sistem lapisan kekuasaan dengan garis pemisah yang tegas dan kaku. Yang kedua, tipe oligarkis, kekuasaan yang sebenarnya berada di tangan partai politik yang mempunyai kekuasaan yang menentukan.
Yang ketiga, tipe demokratis, kekuasaan yang tidak mementingkan kelahiran seseorang, yang terpenting adalah kemauan dan faktor keberuntungan. Kedua adalah wewenang. Menurut Max Weber, wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan, menentukan keputusan mengenai persoalan yang penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan. Wewenang ada 3 macam, yaitu wewenang karismatik, wewenang tradisional, dan wewenang rasional atau legal. Adapun 3 tipe wewenang yang lainnya adalah wewenang resmi dan tidak resmi, wewenang pribadi dan teritorial, dan wewenang terbatas dan menyeluruh. Yang berikutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kepemimpinan bisa dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah sebagai kedudukan. Kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh suatu orang atau badan. Yang kedua adalah sebagai proses sosial. Kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat. Bab 8 adalah perubahan sosial dan kebudayaan. Yang pertama adalah perubahan sosial. William F. Ockham mengungkapkan ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material maupun yang immaterial. Yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. Yang kedua, menurut Kingsley Davis, mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Yang ketiga, menurut McIver, perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Yang keempat, menurut Gilin, mengatakan perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima karena adanya difusi maupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang keempat adalah Samuel Koenig, mengatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi yang terjadi pada pola-pola kehidupan manusia. Yang berikutnya adalah Selo Soemarjan merumuskan adalah segala perubahan dalam lembaga-lembaga masyarakat di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Teori-teori perubahan sosial. Para sosiolog maupun ahli-ahli lainnya banyak yang pernah mengungkapkan teori-teori perubahan sosial dan kebudayaan. Pitrim A. Sorokin berpendapat bahwa segenap usaha untuk mengungkapkan bahwa suatu kecenderungan tertentu dan tetap dalam perubahan-perubahan sosial tidak akan berhasil baik. William F. Ockham berpendapat bahwa adanya kondisi-kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan. B. Hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Teori-teori mengenai perubahan-perubahan masyarakat sering mempersoalkan perbedaan antara perubahan-perubahan sosial dan kebudayaannya. Perbedaan demikian tergantung dari adanya perbedaan pengertian tentang masyarakat dan kebudayaan. Kingsley Davis berpendapat bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Ciri-ciri proses perubahan sosial antara lain, yang pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat atau cepat. Yang kedua adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan pada lembaga sosial lainnya. Yang ketiga, perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena berada di dalam proses penyesuaian diri. Yang keempat, perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja, karena kedua benda tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang kuat. Yang kelima, secara tipologis perubahan sosial dapat dikategoriskan sebagai social process, segmentation, structure change, change in group structure. Bab 9, masalah sosial dan manfaat dari sosiologi. Pertama, masalah sosial. Masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah tersebut merupakan persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang immoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak. Oleh karena itu, masalah-masalah sosial tak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Sosiologi menyangkut teori yang hanya batas tertentu, menyangkut nilai-nilai sosial dan moral yang terpokok aspek ilmiahnya.
Masalah sosial timbul dari kekurangan-kekurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Klasifikasi yang berbeda mengadakan penggolongan atas data kepincangan-kepincangan dalam warisan fisik, warisan biologis, warisan sosial, dan kebijakan sosial. Klasifikasi ini lebih luas ruang lingkupnya daripada yang terdahulu. Manfaat penelitian sosiologi bagi pembangunan. Pada tahap perencanaan, pembangunan diperlukan data yang relatif lengkap mengenai masyarakat yang dibangun. Pada tahap penerapan atau pelaksanaan, perlu diadakan identifikasi terhadap kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam tahap penerapan atau pelaksanaan, penelitian mengenai perubahan sosial juga penting. Dengan pengetahuan mengenai perubahan sosial yang telah terjadi, akan dapat diketahui apakah pembangunan berhasil atau kurang berhasil. Dan yang keempat adalah tahap evaluasi, dapat dilakukan penilaian dengan menggunakan beberapa ilmu pengetahuan. Bab 10 penutup. Tinjauan sosiologis mengenai lingkungan anak dan remaja yang menjenjang tumbuhnya motivasi dan keberhasilan studi anak. Yang pertama, orang tua, saudara-saudara, dan kerabat dekat. Di dalam keadaan yang normal, maka lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya, saudara-saudaranya yang lebih tua, serta mungkin kerabat dekatnya yang tinggal serumah. Yang kedua adalah sepermainan. Kelompok sepermainan dan peranannya belum begitu tampak pengaruhnya pada masa kanak-kanak, walaupun pada masa itu seorang anak sudah mempunyai sahabat-sahabat yang terasa sangat dekat sekalipun dengan dia. Yang ketiga adalah kelompok pendidikan atau sekolah. Kelompok pendidikan sebenarnya tidak mencakup sekolah saja, oleh karena sekolah hanya menyelenggarakan pendidikan formal. Pada sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pendidikan awal seperti TK, SD, atau SMP, guru berperan sangat besar, bahkan dominan. Guru mempunyai peranan yang cenderung mutlak di dalam membentuk dan mengubah pola perilaku anak didik. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf.